Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi kataba nasra wa ta'yida li ibadihil mukhlisin. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina jahadu fillahi haqqa jihadih fakataba lahum rabbuhum izzad dunya wa sya'adatal uqba yauma la yanfa'u malun wala banunun illa man atallaha biqalbin salim. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, Allah mudahkan langkah kita. Bersama-sama kita diantarkan oleh Allah di taman surga majelis ilmu. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini, hidup kita semua diselamatkan, dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah anugerahkan kenikmatan besar dalam hidup dan kehidupan kita. Sayangnya tidak semua manusia mengerti, tidak semua manusia bisa menghargai betapa mahal dan berharganya petunjuk yang diberikan oleh Allah, yaitu Al-Quran. Dan itu diingatkan oleh Allah di surat Fatir ayat 32 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimul linafsi. Jadi di ayat ini ada 3 golongan, ada 3 kelompok. Bagaimana penerimaan mereka terhadap kenikmatan besar yang diberikan oleh Allah, yaitu Al-Quran. Dan kelompok yang sangat merugi, kelompok yang sangat menderita, kelompok yang kehilangan nikmat besar yang diberikan oleh Allah disebut di surat Fatir ayat 32 ini zalimul linafsi. Kelompok yang paling bawah, kelompok yang merugi, yang gagal, yang menderita, yaitu kelompok yang disebut zalimul linafsi. Zalimul linafsi itu artinya orang yang zalim, orang yang menganiaya diri mereka sendiri. Sudah jelas-jelas ketika manusia pertama Nabi Adam alaihi salam diturunkan di permukaan bumi, Allah sudah memberikan petunjuk. Apa petunjuk yang diberikan oleh Allah? Pertama, Allah sudah catatan untuk kita. Dicatatkanlah kepada kita siapa kita. Kita manusia adalah makhluk terbaik yang diciptakan oleh Allah. Yang difirmankan oleh Allah di surat At-Tin itu, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kedua, yang tidak kalah menariknya, ketika manusia diberikan kesempatan kehidupan di dunia,
Allah tidak hanya sekedar melepaskan dengan cek kosong, tapi Allah sudah persiapkan perangkat dan piranti kehidupan dengan lengkap. Kalau engkau hidup butuh makanan, pasti aku sudah cukupkan segala sumber makanan untuk kehidupan kalian. Kalau hidup ini butuh apa? Butuh udara. Udara sudah aku cukupkan. Kalau hidup ini butuh air, air sudah aku sediakan untuk kehidupan kita manusia. Tetapi catat dan ingat, untuk hidup tidak hanya sekedar butuh makan, hidup tidak hanya sekedar butuh minum, hidup tidak hanya sekedar terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan fisik itu yang tentu sudah aku persiapkan dan aku sediakan. Maka renungkan dan perhatikan untuk kesempurnaan hidup kalian, maka kalian aku beri petunjuk. Sehingga panjenengan pirsani Quran surat kedua, surat Al-Baqarah, ayatnya ayat 38. Allah memberikan petunjuk kepada kita, kul nahbitu minha jami'ah fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Adam, engkau akan aku tempatkan di bumi, turunlah kalian. Semuanya sudah aku persiapkan dan aku sediakan. Makna jami'ah itu yang paling sederhana apa, Pak? Coba Pak, apa? Allah itu menciptakan makhluk, itu ada standarnya. Apa Pak kira-kira standarnya? Surat Al-Fajr itu Pak standarnya. Wal fajr walayalin asr was-safai wal watr. Jadi pertama Allah bersumpah dengan waktu fajar, wal fajr, demi waktu subuh. Jumhur mufassir, mayoritas ulama tafsir sepakat, tidak ada yang berselisih satupun. Wawunya itu wawu qasam. Dan kenapa Allah bersumpah dengan waktu fajar? Waktu fajar dijadikan sumpah oleh Allah sebab waktu fajar adalah standar kekayaan. Orang yang diringankan kakinya, dimudahkan kakinya untuk melangkah, bisa melaksanakan sholat subuh, dialah bukan hanya apa Pak, miliarder, tapi orang yang paling kaya itu adalah orang yang bisa memenuhi seruan Allah, hadir dalam jamuan istimewa yang disediakan oleh Allah, yaitu melaksanakan sholat subuh. Kalau kita bertanya berapa harga, berapa nilai investasi kekayaan sholat subuh, dunia seisinya itu tidak sebanding betapa mahal dan berharganya rukuk dan sujud yang kita lakukan pada waktu sholat subuh. Kalau penjelasan ini dibalik, maka betapa miskinnya seseorang meskipun dia kaya raya punya segalanya, tapi tidak melaksanakan sholat subuh. Maka kehilangan yang paling besar adalah ketika kehilangan sholat subuh. Jangankan dunia seisinya, maaf, dua dunia sekalipun itu tidak sebanding dengan betapa mahal dan berharganya rukuk dan sujud yang dilakukan pada waktu sholat subuh. Sehingga panjenengan pirsani, hadisnya itu berderet Pak, berpuluh-puluh hadis yang menunjukkan tentang keutamaan apa? Sholat subuh. Man sholal bardain dakhalal jannah. Siapa yang merawat sholat al-bardain? Napa sholat al-bardain? Sholat di dua dingin. Satu, sholat di dua dingin itu yang pertama sholat subuh. Karena sholat subuh memang dilaksanakan pada waktu kondisi masih dingin. Enak-enaknya orang tidur. Makanya seruannya kan as-sholatu khairum minan naum. Wong enak tuh turu. Salat al-bardain. Apa salat al-bardain yang kedua? Salat al-bardain yang kedua salat asar.
Sholat asar itu berat. Kenapa? Sebab berubahnya panas terik, panas gerah, bergeser menuju dingin. Enak-enaknya orang istirahat, enak-enak ilaya-ilaya disuruh sholat asar. Maka itu berjuang. Di hadis itu disebutkan dengan sholat al-bardain. Man sholal bardain, maka jaminannya dakhalal jannah. Di hadis yang lain dijelaskan, man sholal fajru fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang menghidupkan sholat subuh, dia menghidupkan sholat fajar, maka dia dalam penjagaan Allah. Dijaga Allah itu artinya selamat dari siksa api neraka, ditempatkan oleh Allah di tempat terhormat, dimasukkan ke dalam surga. Wal fajr. Yang kedua apa? Walayalin asr. Demi malam yang 10. Apa malam yang 10? Sebagian mufassir memberikan tafsir 10 malam akhir di bulan Ramadan. Tapi jumhur mufassir sepakat bukan bulan Ramadan, tapi justru 10 malam awal di bulan Dzulhijjah. Orang seringkali kehilangan momen-momen istimewa pada waktu bulan Dzulhijjah. Sing dieling-eling cuma puncaknya Idul Adha 10 Dzulhijjah. Tanggal 1, tanggal 2 sampai tanggal 9 lewat. Maka wal fajr walayalin asr. Yang ketiga ini Pak apa? Wasafai wal water. Apa wasafi wal water itu? Demi yang genap dan yang ganjil. Apa yang ganjil? Al-Khaliq, Allah yang menciptakan. Apa yang genap? Makhluk semua yang diciptakan oleh Al-Khaliq, semua yang diciptakan oleh Allah. Itu apa Pak? Berpasang-pasangan. Quran surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 38, Allah tunjukkan kul nahbitu minha jami'ah fa imma ya'tiyannakum minni huda. Turun kalian. Makna jami'ah itu semuanya. Yang paling sederhana tadi apa Pak? Pasangan. Diberikanlah oleh Allah kehidupan kita pasangan, diciptakanlah oleh Allah kita makhluk semua untuk keperluan kehidupan kita manusia. Tetapi hidup tidak cukup itu, maka ada sesuatu nikmat yang berharga. Apa di ayat itu? Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Catat dan ingat-ingat, sewaktu-waktu aku berikan kepada kalian nikmat besar. Apa nikmat besar itu? Petunjuk hidup yang aku berikan kepada kalian, kitab suci yang aku berikan kepada kalian. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Sewaktu-waktu aku berikan kepada kalian petunjuk. Apa catatannya Pak? Faman tabi'a hudaya, maka barang siapa yang hidup dengan mengikuti petunjuk yang aku berikan, maka engkau pasti dijamin bahagia. Indikator bentuknya apa kebahagiaan itu? Maka kalian akan selamat dari 2 penyakit kehidupan dunia, yaitu apa? Rasa takut dan rasa sedih. Itu yang ditunjukkan oleh Allah di Quran surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 38. Faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yakzanun. Masa saya begitu? Apa betul orang yang hidup dengan petunjuknya Allah, orang yang yakin kemudian hidup dengan petunjuknya Allah, itu dia akan mendapatkan kegembiraan dan kebahagiaan, lepas dari rasa takut dan rasa sedih? Benar, dijamin oleh Allah, ditunjukkan oleh Allah. Masa kita tidak yakin dan percaya ketika Allah sudah tunjukkan itu kepada kita? Panjenengan bisa pirsani ayat kemarin, masih ingat Pak? Surat keberapa? Surat ke-41, surat Fussilat, ayatnya ayat yang ke-30. Itu kegembiraan dan kebahagiaan orang beriman. Orang beriman harus ingat ayat ini. Pasti kita bahagia dan bergembira
Kenapa? Karena kita punya sesuatu yang sangat berharga, yaitu apa? Keteguhan keyakinan kepada Allah. Quran surat keberapa tadi? 41, surat Fussilat, ayatnya ayat yang ke-30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannah alladzi kuntum tu'adun. Ini jaminan Allah. Allah yang memberikan petunjuk kepada kita. Orang yang beriman, orang yang betul-betul yakin kepada Allah, hatinya itu begitu mantapnya dan lisannya tanpa ragu menyatakan apa? Rabbunallah, Tuhanku adalah Allah, aku punya Allah, Rabbunallah. Kemudian dia memegang teguh keyakinannya kepada Allah itu. Dia taat, dia tunduk dan patuh kepada Allah, dia mendekat, dia bertakarrub kepada Allah, maka dia dijamin dibahagiakan oleh Allah. Allah bimbing, Allah jaga, Allah kuatkan keyakinannya, diutus para malaikat untuk memberikan inspirasi, untuk memberikan motivasi, untuk meneguhkan keyakinannya kepada Allah. Dan kemudian Allah kasih kado, Allah kasih hadiah untuk hidupnya orang beriman apa? Jaminan kebahagiaan. Dengan apa? Dengan dua cara. Mari kita catat. Cara pertama, Allah bahagiakan orang beriman itu dengan cara alla takhafu. Cara kedua apa, Bu? Wala takzanu. Cara pertama, orang beriman bahagia sebab dicabut oleh Allah rasa takutnya. Orang itu kalau hidup penuh ketakutan, maka betapa sempitnya dunia. Takut tidak makan, takut kehilangan rezeki. Maka orang beriman ditunjukkan oleh Allah. Hidupnya dibahagiakan oleh Allah dengan dua cara. Cara pertama tadi apa namanya? Alla takhafu. Diangkat oleh Allah rasa takutnya. Orang beriman itu lega gitu loh, plong. Tidak terbelenggu, bebas, merdeka. Tidak diperbudak oleh apapun dan siapapun. Dia tidak menghamba kepada siapapun, kecuali satu catatannya, dia memproklamirkan diri menjadi hambanya Allah. Orang itu kalau menjadi hambanya Allah itu menjadi bahagia. Yang kedua apa? Wala takzanu. Diangkat oleh Allah rasa sedihnya. Nah ini yang berharga, Bu, yang mahal, yang harus dikaji dan dipelajari. Bagaimana orang bisa kehilangan rasa sedih? Sebab dia berbaik sangka kepada Allah. Tidak ada yang buruk, Pak. Tidak ada yang jelek, Bu. Tidak ada yang salah dari semua yang diparingkan Allah untuk kita. Kalau dibalik kalimat ini, yang diberikan oleh Allah meskipun koyoke gak enak, itu pasti baik. Meskipun kelihatannya merepotkan, itu pasti benar. Pasti indah, baik, benar, indah. Orang beriman bisa memetik hikmah dari setiap apapun yang diberikan oleh Allah. Nun sewu, Pak, ini gampang diceramahkan. Tapi memang begitulah agama mengajarkan untuk kita apa? Bisa berbaik sangka kepada Allah. Masa kita nuduh Allah salah bagi-bagi rezeki? Lah iya, sing iku nyambut gawe teker-teker titik ngono rezekine cek akeh. Awak dhewe iki tuku kalkulator paling gede tak hitung. Sing metu kok duduk bathi rugi ae. Gusti Allah iki gak salah ta? Awak dhewe iki gantian, Bu, yo. Sampean loro, aku loro, iki loro. Gak ono nggon liya ta? Ada yang salah? Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah pasang tempat. Semua sudah ditata, diatur dan diukur oleh Allah. Allah itu memuliakan hambanya dengan caranya Allah.
Ono wong apik diuji kerepotan. Kenapa? Derajatnya sedang ditinggikan oleh Allah. Ono wong iku sing dosa maksiat tok, tapi gak tahu diuji sing repot. Akhirnya tambah tidak semakin tahu diri dekat kepada Allah, malah semakin sesat dan salah jalan. Terus omongane begedute tambah dhuwur, Bu. Wong aku gak sembahyang ae sogih. Ya delok entah sing sembahyang yo gak sogih-sogih. Lho begitu. Karena itu tidak ada yang salah dari semua yang diberikan oleh Allah. Maka kalau sampean tidak bisa merasakan lezatnya ibadah, sungguh jangan pernah merasa sampean tidak dihukum oleh Allah. Kalau sudah bertahun-tahun, berbulan-bulan tidak pernah bisa merasakan lezatnya sholat subuh, masih gak sholat subuh, tidak merasa kehilangan, maka jangan pernah menganggap saudara sedang baik-baik saja. Maka saudara sedang ditelantarkan oleh Allah. Saudara sedang kehilangan apa? Rahmat dari Allah. Nah, ini tidak dimengerti bagi orang yang merasa bahwa semua yang dilakukan ketika dia mendapatkan segala kebaikan itu dianggap sebagai sebuah berkah semata-mata. Padahal kemarin kita bilang apa? Hidup ini ujian, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap jiwa pasti akan menemui kematian. Yang menarik, hidup ini diingatkan oleh Allah. Apa nasihat berharga dari Allah? Karena itu hidup kalian ini adalah ujian. Bentuk soal ujiannya ada dua. Soal pertama namanya bisyarri, soal kedua namanya khairi. Soal pertama ujian itu bisyarri, diuji dengan kesulitan, kerepotan, kesempitan. Itu ujian model pertama. Anak yang sakit, panen yang gagal, bisnis yang tertipu, anak-anak yang menggoda, karier yang mandek seret, rezeki yang mampet. Semua itu adalah bentuk ujian hidup yang diberi nama bisyarri, diuji dengan kesempitan. Tapi ada ujian yang kedua yang seringkali dianggap tidak sebagai ujian. Apa itu? Diuji dengan wal khairi, diuji dengan kelapangan, diuji dengan kebaikan, diuji dengan kemudahan. Rezekinya lancar, dia hanya minta satu kalimat penjelasan. Saudaraku, terima kasih dengan segala kebaikanmu, tapi saya tidak membutuhkan modal dari engkau. Saya juga tidak memerlukan istri yang kau tawarkan kepadaku. Saya hanya membutuhkan, tunjukkan kepada saya di mana pasar. Ya Allah, Bu, mek kepengen diduduk nonggone pasar. Dan kemudian Abdurrahman bin Auf ketemu dengan dunianya. Bergulatlah dia dengan bisnis. Dia bai'un, dia berdagang. Dunyane balik maneh, Bu, melebihi apa yang dimiliki ketika di kota Mekah. Lho, memang ujian soge. Nek jare wong Jawa, balungan soge. Ya. Itulah yang ditunjukkan oleh Allah. Karena itu tadi sumber kegembiraan dan kebahagiaan itu bukan kekayaan, bukan jabatan. Itu semua hanya pernik-pernik ujian dunia. Ada orang masih dikai kekayaan berlimpah, ya gak mulia, Bu. Contohnya siapa? Korun.
Kurang soge ya apa Qarun, tapi Qarun tidak mulia, bahkan dia sangat terhina, dihinakan oleh Allah karena dia tidak taat kepada Allah, sampai dibenamkan di bumi, sampai saat niki namanya diabadikan menjadi harta kirun. Nggih. Nek ana wong nemu-nemu harta kan mesti didoting hartanya Qarun, karena dulu yang kaya raya itu Qarun, ternyata dia tidak mulia. Ada lagi orang yang punya jabatan tinggi, kurang tinggi bagaimana, kekuasaan yang sedemikian besar tapi juga tidak mulia. Contohnya Fir'aun. Karena itu harta dan kekayaan adalah pernik-pernik ujian di dunia. Maka kemuliaan itu diberikan bagi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Dan ketakwaan kepada Allah itu hanya dimiliki bagi orang yang hidupnya taat, tunduk dan patuh kepada Allah, mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah. Panjenengan pirsani Quran surat ketiga, surat Ali Imran, ayatnya ayat 132. Di situ Allah tunjukkan kenikmatan dan kebahagiaan yang diberikan oleh Allah sebab hamba-hamba itu taat, tunduk dan patuh kepada Allah pertama. Yang kedua, mencontoh ketaatan dan kepatuhan Nabi Muhammad kepada Allah sehingga hidupnya dirahmati oleh Allah. Pirsani surat ketiga, surat Ali Imran ayat 132. Di ayat itu Allah jelaskan wa atiullaha. Maka barang siapa yang hidupnya taat kepada Allah. Yang kedua, war rasulah, dan mencontoh ketaatan Rasul kepada Allah. Maka apa hikmah besar dalam hidup yang diberikan oleh Allah? Jelas kemudian Allah jamin. Apa jaminannya? Ketika wa atiullaha war rasulah, maka lanjutannya adalah la'allakum turhamun, maka hidupnya diliputi rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi disitulah kemudian kita bisa mengerti dan memahami. Kalau panjenengan buka di Quran surat ke-62, surat Jum'ah, ayatnya ayat yang kedua. Di surat Jum'ah ayat yang kedua jelas di situ Allah tunjukkan kepada kita diutusnya Nabi Muhammad hadir di tengah-tengah kita. Tugas pertama dan utama beliau adalah menyampaikan dan mengajarkan Al-Quran, menyampaikan dan mengajarkan ayat-ayat Allah, supaya dengan ayat-ayat Allah itu manusia menjadi mulia, manusia mampu menjaga dan merawat kemuliaan, manusia mampu membersihkan jiwanya, tetap menjaga fitrah penciptaannya, tetap menjaga kualitas kebaikannya, selamat dari segala bentuk kehinaan, dan tetap hidup dalam kemuliaan, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Maka panjenengan bisa rasakan ketika surat 62, surat Jum'ah ayat yang kedua, Allah sudah mengingatkan, memberi petunjuk kepada kita, walladzi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Jadi diutusnya Nabi Muhammad tidak lain adalah yatslu alaihim ayatihi, menyampaikan, mengajarkan, membacakan ayat-ayat Allah. Yang kedua apa? Wa yuzakkihim, menjaga dan merawat kesucian jiwa umatnya, membersihkan jiwa umatnya supaya tetap hidup dalam kemuliaan, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Sebab orang yang dimuliakan oleh Allah adalah orang yang menjaga kemuliaan kehidupannya dengan
taat, tunduk dan patuh kepada Allah. Panjenengan bisa pirsani Quran surat ke-17. Surat ke-17 surat Al-Isra. Ayatnya ayat 107. Di Al-Isra ayat 107 dengan tegas Allah bimbing kita. Apa yang ditunjukkan oleh Allah? Kul aminu bihi. Sampaikan Muhammad, silakan berimanlah kepada Al-Quran. Sampaikan Muhammad, ikutlah dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah. Kul aminu bihi. Berimanlah kamu dengan Al-Quran. Aula tu'minu, atau kalian kalau tidak suka, tidak mau terima, kalian tidak mau beriman dengan petunjuknya Allah, kalian tidak mau hidup dengan Al-Quran, kalian lebih suka dengan memperturutkan hawa nafsu kalian, silakan, tidak ada masalah. Di ayat ini jelas, pilihan diserahkan kepada kita manusia. Sampaikan Muhammad, ajarkan, katakan, kul aminu bihi aula tu'minu. Beriman kamu dengan Al-Quran, atau kalian milih, kalian tidak mau beriman dengan Al-Quran, sama saja bagi Allah, tidak masalah. Tapi di lanjutan ayat itu Allah tegaskan, innalladzina utul ilma min qablihim idza yutsla alaihim yakhiruna lil adqani sujada. Allah kemudian sayang kepada kita dan kemudian memberikan petunjuk kepada kita. Mengertikah engkau? Sesungguhnya orang-orang terdahulu, orang-orang yang diberikan hikmah ilmu oleh Allah, apa cirinya? Cirinya adalah idza yutsla alaihim, apabila dibacakan Al-Quran, apabila diajarkan ayat-ayat Allah. Jawabannya apa? Jawabannya cuma satu, memilih hidup dalam kemuliaan, yaitu taat kepada Allah, sujud, tunduk, patuh kepada Allah. Apa bu ayatnya itu? Yakhiruna lil adqani sujada. Quran surat ke-17 surat Al-Isra ayat 107. Panjenengan pirsani sebagai penutup Quran surat ke-7 surat Al-A'raf, ayatnya ayat 146. Surat ke-7 surat Al-A'raf ayat 146 itu petunjuk dari Allah, orang yang betul-betul merugi dalam hidup karena kehilangan rahmat dari Allah. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haq wa iyarau kulla ayati la yu'minu biha wa iyarau sabilar rusdi la yattakhiduhu sabila wa iyarau sabilal ghayyi yattakhiduhu sabila dzalika bi annahum kadzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Di ayat ini Allah jelaskan orang-orang yang dijauhkan dari rahmat Allah, cirinya adalah orang yang yatakabbaruna fil ardi bighairil haq, orang yang hidup dengan menyombongkan dirinya di permukaan bumi. Panjenengan pirsani ayatnya. Pertama, wa iyarau kulla ayati la yu'minu biha. Kalau dibacakan ayat Allah, dia tidak mau beriman. Nomor dua, wa iyarau sabila rusdi la yattakhiduhu sabila. Kalau ditunjukkan, diberi contoh, ini loh rusdi, orang yang teratur, orang yang sukses, orang yang hidup dengan tertib, orang yang bahagia karena hidup melangkah dengan tenang mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah. Silakan dicontoh. Apa bu jawabannya? La yatakhidu sabila, saya tidak mau mengikutinya. Berikutnya wa iyarau sabilal ghayyi, jika ditunjukkan contoh kepadanya, itulah orang yang terhinakan, orang yang gagal dan menderita karena hidup tidak mau mengikuti petunjuk Allah, memperturutkan hawa
nafsunya, jangan dicontoh. Dia tetap sombong. Apa jawabannya? Yatakhiduhu sabila. Saya tidak peduli, saya tetap mengikutinya. Kenapa ada orang yang sedemikian rupa? Ayat ini menjadi pelajaran berharga. Ditutup dengan pernyataan Allah, zalika bi annahum kadzabu bi ayatina. Demikian itu karena mereka apa? Mendustakan ayat-ayat Allah, dan mereka adalah orang yang lalai. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.